Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan masyarakat cyber sosiologi dalam masyarakat cyber. Oke, sebelumnya kita harus tahu dulu nih teman-teman, apa sih definisi dari masyarakat cyber itu? Oke. Masyarakat cyber adalah bentuk masyarakat yang baru lahir dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Di sini kehidupan sosial tidak hanya berlangsung di dunia nyata, tetapi juga di ruang digital yang dihubungkan oleh internet. Di dalam masyarakat ini, orang dapat membentuk identitas, berinteraksi, juga dapat membangun komunitas tanpa harus bertemu langsung. Nah, masyarakat cyber juga ditandai dengan hilangnya batas ruang dan waktu, sehingga informasi di sini dapat mengalir dengan cepat ke seluruh penjuru dunia. Oke, selanjutnya itu ada perubahan kehidupan sosial. Di mana perubahan kehidupan sosial ini ada beberapa hal, teman-teman. Yang pertama itu aktivitas sehari-hari bergeser ke dunia digital, seperti belanja-belanja online, seperti di Shopee, kayak gitu. Kemudian yang kedua, ada komunikasi lebih banyak dilakukan lewat media sosial, chat dan video call. Kebanyakan anak muda zaman sekarang kan juga lebih banyak lewat media sosial kan daripada bertemu secara langsung. Kemudian yang ketiga ada batas ruang dan waktu semakin hilang. Semua serbanya instan. Kemudian yang ketiga interaksi tatap muka berkurang digantikan dengan interaksi virtual. Kemudian yang selanjutnya ada gaya hidup jadi serba cepat, praktis dan berbasis teknologi. Seperti halnya kayak kita pesan GoFood kan langsung ada yang mengantarkan ke rumah kayak gitu. Kemudian selanjutnya ada muncul fenomena work from home dan school from home. Kemudian yang terakhir ada pola relasi sosial berubah. Misalnya lebih banyak teman online daripada dunia nyata. Karena kebanyakan ada seperti aplikasi online seperti via chat kayak gitu. Nah, kita di situ bisa mempunyai teman dari online daripada dunia nyata. Lebih banyak kan seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang perspektif sosiologi komunikasi, gitu ya. Nah, di sini sosiologi komunikasi memandang bahwa masyarakat itu hidup karena adanya proses komunikasi. Nah, tanpa adanya komunikasi, maka kehidupan sosial pun tidak mungkin terjadi. Nah, di era digital ini, pola komunikasi mengalami pergeseran yang signifikan dari interaksi tatap muka menjadi komunikasi terbatas melalui basis teknologi. Nah, media sosial ini menjadi ruang baru untuk membangun hubungan, membentuk identitas dan menciptakan struktur sosial. Fenomena seperti ini, seperti jumlah pengikut, jumlah komentar, atau tanda suka di media sosial bahkan dianggap sebagai simbol status sosial baru di masyarakat cyber. Selain itu, norma dan nilai pun berkembang di dunia maya, misalnya etika dalam berkomentar atau berbagi informasi. Oke, selanjutnya itu ada ciri-ciri masyarakat cyber. Apa sih ciri-ciri masyarakat cyber itu? Kalau yang di BPT saya sebutkan ada 4. Yang pertama itu ada identitas digital. Masyarakat mempunyai akun, username, ataupun avatar. Selanjutnya interaksi berlangsung cepat dan instan. Kemudian yang ketiga informasi menyebar luas tanpa batas wilayah. Dan yang terakhir budaya baru seperti emoji, meme ataupun bahasa gaul online itu tercipta di situ. Nah, itu ciri-ciri masyarakat cyber. Oke, selanjutnya adalah budaya digital, di mana di sini fenomena masyarakat cyber di sini menghasilkan budaya baru. Contohnya kayak singkatan seperti LOL, BTW, Y yang tren viral di media sosial. Sampai komunitas hobi baru itu muncul di forum-forum online kayak gitulah. Di sini itu menunjukkan bahwasannya internet itu menghasilkan kebudayaan tersendiri gitu. Baik, selanjutnya adalah media sosial sebagai ruang sosial baru. Jadi, media sosial tidak hanya jadi sarana komunikasi, tetapi juga ruang terbuka untuk membentuk identitas, melakukan ekspresi diri, hingga memperjuangkan isu sosial. Misalnya gerakan solidaritas lewat hashtag di aplikasi Twitter. Perubahan arus dalam informasi di sini terbagi menjadi 4. Pertama, teknologi digital dapat mengubah pola arus informasi. Yang kedua, informasi menyebar cepat tanpa filter atau tanpa disaring. Yang ketiga,
munculnya berita-berita bohong atau berita hoax. Dan yang keempat, setiap orang bisa jadi penyebar. Jadi setiap orang bisa jadi penyebar informasi disrupsi terjadi ketika perkembangan teknologi membuat arus informasi berjalan sangat cepat tanpa adanya filter atau tanpa disaring. Kondisi ini memberi dampak positif karena informasi mudah diakses, tetapi juga ada dampak negatifnya juga. Dampak negatifnya dengan munculnya hoax. Kini setiap orang bisa menyebarkan informasi melalui media sosial, sehingga posisi media arus utama tidak lagi sepenuhnya dominan. Selanjutnya ada dampak positif dan dampak negatif dari masyarakat siber, sosiologi dalam masyarakat siber. Yang pertama ada dampak positif. Dampak positif yang pertama, akses informasi lebih mudah dan cepat. Jadi mengakses informasi lebih cepat dan mudah. Yang kedua, munculnya peluang ekonomi digital. Yang ketiga, menjadi wadah kreativitas untuk anak muda seperti konten-konten. Dan yang keempat, pendidikan dan pembelajaran jarak jauh. Pendidikan dan pembelajaran bisa dilakukan jarak jauh tanpa tatap muka. Selanjutnya dampak negatif. Adapun dampak negatif dari masyarakat siber, sosiologi dalam masyarakat siber. Yang pertama, dampak negatifnya rentan terhadap berita hoax dan ujaran kebencian. Berita hoax berakibat kebencian. Yang kedua, privasi sering terancam, berbahaya, privasi sering dapat tersebar. Yang ketiga, kecanduan internet atau terlalu keseringan bermain internet. Dan yang keempat, relasi tatap muka bisa berkurang. Masyarakat cyber adalah masyarakat yang berinteraksi melalui dunia digital. Dalam kehidupan maya, identitas seseorang bisa dibedakan dengan identitas nyata. Ada yang digunakan untuk berekspresi secara positif, tapi juga bisa disalahgunakan untuk kejahatan. Relasi sosial pun dapat dijalani tanpa tatap muka, misalnya lewat grup WhatsApp, forum, atau komunitas online lainnya. Bahkan solidaritas digital bisa diwujudkan melalui akses nyata seperti penggalangan dana. Namun, masyarakat cyber juga dihadapi dengan tantangan seperti rendahnya literasi digital, hukum cyber yang belum optimal, serta kesenjangan akses teknologi antara daerah. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran literasi digital agar masyarakat mampu menyaring informasi, menjaga etika komunikasi, dan memanfaatkan internet untuk hal-hal produktif menuju masyarakat cerdas digital. Oke, kesimpulannya teman-teman, jadi masyarakat cyber ini adalah realitas sosial yang lahir dari perkembangan teknologi komunikasi. Nah, kehadiran di sini membawa perubahan budaya, sosial, dan informasi. Tetapi di sini juga ada tantangannya, tapi dapat diatasi dengan literasi digital dan etika komunikasi. Baik teman-teman, saya kira sudah cukup sekian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.